Di sebuah desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang wanita yang hidupnya berubah total oleh cinta yang datang tanpa diundang, tanpa diprediksi, dan jauh dari angan-angan manusia pada umumnya. Cerita ini bukan tentang cinta yang biasa. Ini adalah kisah tentang cinta yang melawan batasan usia, prasangka masyarakat, dan bahkan norma-norma yang sering dianggap tabu. Apa yang membuat seorang wanita muda bisa jatuh hati pada pria berusia 65 tahun? Apakah perasaan yang murni? Ataukah ada sesuatu yang lebih mendalam, tersembunyi di balik pandangan dunia yang skeptis? Namun, satu hal yang pasti, hidup tak akan pernah sama lagi. Desa yang tadinya damai berubah menjadi tempat di mana setiap bisikan angin membawa cerita, dan setiap tatapan orang mengandung makna yang berbeda. Tak ada yang lebih berat daripada hidup dalam pandangan orang lain, namun ada pula yang lebih berharga daripada cinta sejati. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, izinkan saya memohon sedikit kebaikan hati Anda. Dengan satu like dan subscribe dari Anda, itu sudah sangat berarti bagi kami. Anda bukan hanya mendukung saluran ini, tetapi juga turut membantu perjuangan kami dalam menggapai impian dan menyelesaikan pendidikan. Setiap klik yang Anda berikan adalah bentuk doa dan dukungan yang tak ternilai bagi kami. Terima kasih, dari hati yang paling dalam. Di desa kecil yang jauh dari pusat kota, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Ia adalah gadis berusia 28 tahun dengan kehidupan yang sederhana. Ratna tumbuh besar di desa yang sama sejak kecil, dikelilingi oleh ladang-ladang hijau dan hutan di kejauhan. Kehidupannya tenang, namun ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Meski teman-teman seusianya telah menikah dan membangun keluarga, Ratna selalu merasa ada yang kurang. Ratna dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang ceria, ramah, dan penuh perhatian. Setiap hari, ia menyapa tetangga-tetangganya dengan senyum tulus, dan semua orang menghormati dan menyayangi gadis muda itu. Namun, di balik senyuman yang selalu ia berikan, ada keresahan yang menggerogoti hatinya. Ada sesuatu yang tak pernah ia dapatkan. Cinta. Mengapa cinta tak pernah datang kepadaku? Pikirnya setiap kali ia mendengar cerita teman-temannya tentang kekasih atau tunangan mereka. Ratna selalu mendengarkan dengan penuh antusias. Namun dalam hati ia menyadari bahwa kisah-kisah cinta itu tak pernah benar-benar menggugah hatinya. Bukan karena ia tak ingin dicintai, tapi karena hatinya seolah menanti sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum ia temukan. Waktu berlalu, dan Ratna terus menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sama. Hingga pada suatu hari, seseorang yang tak pernah ia duga memasuki kehidupannya. Seseorang yang pada awalnya, ia anggap sebagai sosok biasa saja. Namun, perlahan-lahan, pria itu mengubah segalanya. Pria itu bernama Pak Seno, seorang duda berusia 65 tahun yang tinggal tak jauh dari rumah Ratna. Pak Seno adalah sosok yang disegani di desa tersebut. Ia selalu membawa aura ketenangan dan kebijaksanaan yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Dengan rambutnya yang mulai memutih dan garis-garis kerutan di wajahnya, Pak Seno adalah contoh nyata dari lelaki yang menua dengan anggun. Ia tak pernah banyak bicara, namun setiap perkataannya selalu mengandung makna yang dalam. Pada suatu pagi, saat Ratna tengah menyiram bunga di halaman rumahnya, Pak Seno datang menghampirinya. Ia tersenyum lembut, memperkenalkan dirinya, dan menawarkan bantuan. "Bunga-bunga ini indah sekali, Ratna," katanya dengan suara lembut yang penuh perhatian. "Jika kau ingin, aku bisa membantumu merawatnya. Aku punya sedikit pengalaman dalam berkebun." Ratna terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Pak Seno akan menyapanya langsung, apalagi menawarkan bantuan. Selama ini, ia hanya tahu Pak Seno sebagai pria yang sering terlihat berjalan-jalan sendirian di desa, menghabiskan waktu dengan berkunjung ke kebun atau sesekali menghadiri pertemuan desa. Ratna menerima tawaran itu dengan senang hati. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai berkembang perlahan, tanpa disadari oleh keduanya. Hari demi hari berlalu, dan Pak Seno semakin sering datang ke rumah Ratna. Pada awalnya, mereka hanya berbicara tentang hal-hal ringan. Pak Seno menceritakan pengalaman hidupnya, tentang masa mudanya, tentang istrinya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu,
dan tentang kesendiriannya selama ini. Ratna, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berbicara dengan Pak Seno. Ada kedewasaan, kelembutan, dan kebijaksanaan dalam cara pria itu bicara, sesuatu yang belum pernah ia temukan pada lelaki-lelaki sebayanya. Waktu yang mereka habiskan bersama semakin lama semakin bertambah. Mereka berbincang hingga larut malam di teras rumah, memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Di saat-saat seperti itulah, Ratna merasa ada yang berubah dalam dirinya. Perasaannya mulai tumbuh, bukan hanya sekedar rasa hormat kepada pria yang lebih tua darinya, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Tanpa ia sadari, Ratna mulai jatuh hati pada Pak Seno. Namun, Ratna tahu, cinta ini tidaklah biasa. Usia mereka terpaut begitu jauh. Apa yang akan dikatakan orang-orang nanti? Apa yang akan dipikirkan tetangga-tetangganya jika mereka mengetahui bahwa ia menyukai pria yang usianya 2 kali lipat darinya? Pak Seno pun, pada awalnya, tak pernah menganggap bahwa hubungan mereka bisa berkembang lebih jauh. Ia melihat Ratna seperti anaknya sendiri. Namun, lambat laun, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia bersama Ratna, ada kebahagiaan yang ia rasakan, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan sejak kematian istrinya. Mereka berdua mulai menyadari bahwa perasaan mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Ratna tak bisa memungkiri bahwa hatinya selalu berdebar-debar setiap kali Pak Seno datang. Dan Pak Seno pun merasakan hal yang sama. Hingga pada suatu malam, di bawah langit yang cerah dengan bulan purnama yang menggantung indah di langit, Pak Seno memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Ratna," kata Pak Seno pelan, suaranya terdengar sedikit gemetar. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Aku tahu mungkin ini akan terdengar aneh, tapi aku tak bisa menyembunyikannya lagi." Ratna terdiam. Ia menatap Pak Seno dengan jantung berdebar-debar, menunggu apa yang akan dikatakan pria itu. "Aku mencintaimu," lanjut Pak Seno, matanya menatap Ratna dengan penuh keseriusan. "Aku tahu usia kita terpaut sangat jauh, tapi perasaanku padamu nyata. Kau membawa kebahagiaan dalam hidupku yang selama ini sepi, dan aku ingin kau tahu itu." Ratna terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tak menyangka bahwa Pak Seno memiliki perasaan yang sama. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa cintanya tak mungkin terbalas. Namun malam itu, semuanya berubah. Air mata menggenang di mata Ratna. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang tak bisa ia tolak lagi. "Aku juga mencintaimu, Pak Seno," jawab Ratna pelan, suaranya bergetar. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang aku tahu, aku mencintaimu dengan sepenuh hati." Malam itu menjadi awal dari hubungan mereka yang sesungguhnya. Mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan, meskipun mereka tahu bahwa akan ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Kabar tentang hubungan mereka segera menyebar di desa. Tetangga-tetangga mulai bergosip, dan tak sedikit yang mencibir. Mereka tidak bisa memahami bagaimana seorang gadis muda seperti Ratna bisa jatuh cinta pada pria yang usianya lebih dari 65 tahun. Ada yang menuduh Ratna hanya mengejar harta. Ada pula yang mengatakan bahwa Pak Seno hanya ingin memanfaatkan Ratna untuk merawatnya di hari tua. Namun, Ratna dan Pak Seno tidak peduli. Mereka tahu bahwa cinta mereka tulus, dan itu sudah cukup bagi mereka. Meski begitu, tekanan dari lingkungan sekitar tetap saja ada. Setiap kali Ratna berjalan di desa, ia bisa merasakan tatapan-tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Namun, ia selalu mengingat kata-kata Pak Seno. "Cinta kita tidak butuh persetujuan dari orang lain, yang penting kita bahagia." Meskipun Ratna dan Pak Seno telah memutuskan untuk menjalani hubungan mereka, tak ada yang bisa benar-benar mempersiapkan mereka menghadapi apa yang terjadi setelah kabar ini menyebar. Di desa kecil seperti tempat mereka tinggal, berita cepat menyebar, terutama kabar yang mengundang sensasi. Desas-desus tentang hubungan mereka menjadi bahan pembicaraan utama di pasar, di pertemuan-pertemuan keluarga, hingga di warung kopi. Setiap hari, saat Ratna berjalan di sepanjang jalan menuju pasar, ia bisa merasakan tatapan sinis dari para tetangga.
Beberapa bahkan tak segan-segan berbisik-bisik, meskipun cukup keras untuk didengar oleh Ratna. Apa yang dipikirkan gadis itu? Apakah dia hanya mencari harta? Salah satu tetangga berbisik. Iya, aneh sekali. Pak Seno itu sudah tua, apa yang bisa ia berikan selain uangnya? Tambah yang lain. Ratna, dengan senyum terpaksa, terus melangkah melewati mereka. Meski hatinya sakit mendengar komentar-komentar tersebut, ia mencoba untuk tetap kuat. Dia tahu, cinta yang dimilikinya untuk Pak Seno adalah sesuatu yang murni. Tidak ada hubungannya dengan uang atau status. Tetapi di dalam hatinya, ada ketakutan. Bagaimana jika tekanan ini semakin berat? Bagaimana jika hubungannya dengan Pak Seno tidak hanya mendapat tentangan dari tetangga, tetapi juga dari keluarganya sendiri? Malam itu, setelah mendengar lebih banyak bisikan dari para tetangga, Ratna duduk di teras rumahnya bersama Pak Seno. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga-bunga yang mereka tanam bersama di pekarangan. Mata Ratna menatap kosong ke langit, dan akhirnya ia membuka suaranya. "Pak Seno," katanya pelan, "apakah kita bisa benar-benar bahagia di tengah semua ini? Semua orang terus berbicara tentang kita, dan semakin hari aku merasa tekanan ini semakin berat." Pak Seno, dengan kebijaksanaannya yang biasa, tersenyum kecil. Ia meraih tangan Ratna dan menggenggamnya erat. "Ratna, cinta sejati tidak datang tanpa ujian. Orang-orang selalu berbicara, baik atau buruk. Tapi selama kita tahu apa yang ada di hati kita, tidak ada yang bisa mempengaruhi kebahagiaan kita." Ia menatap mata Ratna dalam-dalam, memastikan bahwa pesannya tersampaikan. "Aku sudah hidup cukup lama untuk tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang orang lain pikirkan. Kebahagiaan datang dari diri kita sendiri. Dan aku bahagia bersamamu, Ratna." Kata-kata itu membawa sedikit ketenangan bagi Ratna. Namun, ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tak lama setelah kabar tentang hubungan mereka tersebar di desa, giliran keluarga Ratna yang mengetahui. Ibu Ratna, Bu Mira, adalah seorang wanita yang keras dan sangat peduli dengan pandangan masyarakat terhadap keluarganya. Ketika ia mendengar kabar tentang putrinya yang menjalin hubungan dengan pria yang hampir 2 kali usianya, Bu Mira langsung naik pitam. "Ratna, apa yang kau pikirkan?" seru ibunya ketika Ratna pulang ke rumah suatu sore. Wajah Bu Mira memerah, dan ada kekhawatiran yang mendalam di matanya. Ratna terkejut melihat reaksi ibunya. Meskipun ia tahu bahwa kabar ini pasti akan sampai ke telinga keluarganya, ia tidak menyangka ibunya akan bereaksi sekuat ini. "Ibu, tolong dengarkan aku dulu," kata Ratna, mencoba menenangkan ibunya. "Apa yang harus kudengarkan? Ratna, kau menjalin hubungan dengan pria yang usianya lebih dari 2 kali usiamu. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Apa yang akan orang-orang katakan? Kau tahu betapa sulitnya menjaga nama baik keluarga kita di desa ini. Orang-orang sudah berbicara. Ratna, apa yang akan terjadi pada kita?" Ratna tahu bahwa dalam situasi seperti ini, akan sulit untuk membuat ibunya mengerti. Tetapi ia harus mencoba. "Bu, aku mencintai Pak Seno. Ini bukan tentang uang atau status. Ini tentang perasaan yang tulus. Aku tahu dia jauh lebih tua, tapi usia bukanlah penghalang bagi cinta kami." Ratna menatap ibunya dengan penuh harapan. Namun, Bu Mira tidak mau mendengarkan. "Kau masih muda, Ratna. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau bisa mendapatkan pria yang lebih pantas, yang lebih cocok untukmu. Pak Seno sudah tua. Apa yang bisa dia berikan padamu selain masalah di masa depan?" Ratna merasa hatinya tertusuk mendengar kata-kata ibunya. Ia tidak menginginkan konfrontasi ini, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. "Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan, Bu. Aku hanya ingin bahagia. Dan Pak Seno memberiku kebahagiaan yang tidak pernah aku temukan sebelumnya." Ratna berbicara dengan tegas, mencoba meyakinkan ibunya bahwa ini adalah keputusannya. Bu Mira terdiam sejenak, tetapi ekspresi di wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak menerima argumen Ratna. "Kalau begitu, Ratna," katanya dengan nada dingin, "kalau kau memilih jalan ini,
Jangan harap kau akan mendapat dukungan dari keluargamu. Ratna merasa hancur mendengar ultimatum itu, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap teguh pada keputusannya. Cinta yang ia miliki untuk Pak Seno bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja, meskipun itu berarti harus kehilangan dukungan dari keluarganya. Ratna meninggalkan rumah keluarganya malam itu dengan perasaan berat di hati. Ia tahu bahwa cintanya untuk Pak Seno bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh banyak orang. Ia tahu bahwa akan ada banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan mungkin yang paling menyakitkan adalah kehilangan dukungan keluarganya. Namun, di saat yang sama, ia juga tahu bahwa hidupnya tak lagi sama sejak Pak Seno datang. Setiap kali berada di dekat pria itu, ia merasa tenang, damai, dan dicintai. Itu adalah sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, dan ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa perasaan itu. Pak Seno menyadari perubahan dalam diri Ratna saat ia kembali ke rumah. "Apa yang terjadi, Ratna?" tanyanya lembut saat melihat ekspresi wajah Ratna yang muram. Ratna menghela napas panjang. "Ibuku tidak bisa menerima hubungan kita. Dia tidak mau mengerti, dan sekarang dia mengatakan bahwa aku tidak akan mendapat dukungan dari keluarga jika aku terus bersama denganmu." Pak Seno menatapnya dengan rasa iba. "Aku mengerti, Ratna. Aku tidak ingin kau merasa harus memilih antara aku dan keluargamu. Jika ini terlalu berat bagimu, aku akan memahami jika kau memutuskan untuk melepaskan hubungan ini." Mendengar kata-kata itu membuat hati Ratna tergores lebih dalam. Ia tahu Pak Seno hanya mencoba melindunginya, tetapi cinta yang ia rasakan terlalu kuat untuk diabaikan. "Aku tidak bisa meninggalkanmu, Pak Seno," katanya dengan tegas. "Cinta ini bukan sesuatu yang bisa aku tinggalkan begitu saja. Meskipun itu berarti harus kehilangan dukungan keluargaku, aku akan tetap memilihmu." Pak Seno terharu mendengar keputusan itu. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang langka dan berharga. "Terima kasih, Ratna. Kau adalah anugerah terindah dalam hidupku." Ratna tersenyum lemah, dan mereka berdua saling berpelukan di bawah langit malam yang tenang. Waktu terus berjalan, dan kehidupan mereka mulai menemukan ritmenya sendiri. Meskipun tekanan dari masyarakat dan keluarga tetap ada, Ratna dan Pak Seno tetap berusaha menjaga cinta mereka tetap hidup. Mereka menjalani hari-hari dengan kebahagiaan yang sederhana, merawat kebun bersama, berbincang di teras rumah, dan menikmati kebersamaan yang mereka miliki. Namun, hidup selalu penuh dengan ujian, dan ujian terbesar mereka datang ketika kesehatan Pak Seno mulai menurun. Pak Seno, yang selama ini selalu tampak kuat meskipun usianya sudah lanjut, mulai sering merasa lelah dan sakit-sakitan. Pada awalnya, Ratna mencoba untuk tidak terlalu khawatir. Tetapi semakin lama, kondisi Pak Seno semakin memburuk. Suatu hari, saat Pak Seno bekerja di kebun, tiba-tiba ia merasa pusing dan jatuh pingsan. Ratna yang saat itu berada di dalam rumah langsung berlari keluar, dan menemukan suaminya terbaring lemah di tanah. Panik, Ratna segera membawanya ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa oleh dokter, mereka diberitahu bahwa tekanan darah Pak Seno sangat tinggi dan kondisinya memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Ratna diliputi rasa takut. Ia tahu bahwa usianya dan kesehatan suaminya adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Namun ia tidak pernah siap menghadapi kemungkinan kehilangan orang yang paling ia cintai. Ratna duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan pikiran yang penuh kecemasan. Malam itu terasa begitu panjang, seakan waktu berjalan lambat sementara Pak Seno masih terbaring di ranjang rumah sakit, dikelilingi oleh mesin-mesin medis yang mengukur kondisi tubuhnya. Dokter telah memberitahu bahwa tekanan darah Pak Seno harus terus dipantau dengan ketat, karena ada risiko komplikasi yang lebih serius. Malam itu, Ratna merenungkan kembali perjalanan hidupnya sejak bertemu dengan Pak Seno. Bagaimana pria yang dulu ia anggap sebagai sosok biasa di desanya kini menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Cinta mereka, meski dianggap aneh oleh banyak orang, telah memberikan warna baru dalam hidup Ratna. Ia merasa menemukan tujuan hidupnya dalam mencintai dan merawat Pak Seno. Namun, sekarang, kekhawatiran akan kesehatan Pak Seno mulai menggelayut di hatinya.
Dalam hati kecilnya, Ratna tahu bahwa waktu yang mereka miliki bersama mungkin tidak akan lama. Tapi ia tidak siap untuk menghadapi kenyataan itu. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa kehadiran pria yang telah mengisi hari-harinya dengan begitu banyak cinta dan kebahagiaan. Di sudut kamar rumah sakit, suara mesin yang berbunyi monoton menambah suasana sunyi. Ratna terus berjaga di samping Pak Seno, berharap kondisi suaminya akan segera membaik. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang memberitahukan bahwa mereka sedang berada di ujung sebuah perjalanan yang panjang dan penuh makna. "Aku mencintaimu, Pak Seno," bisiknya pelan, menatap wajah suaminya yang terlelap. Ratna meraih tangan Pak Seno, menggenggamnya erat-erat. Meskipun Pak Seno tak bisa mendengar kata-katanya dalam tidur, Ratna berharap suaminya bisa merasakan cinta yang begitu besar dalam setiap sentuhan itu. Selama hari-hari berikutnya di rumah sakit, Ratna banyak menghabiskan waktunya merenung. Ia teringat pada perjalanan cinta mereka yang penuh liku-liku. Bagaimana awal mula perasaan mereka tumbuh, dan bagaimana mereka bersama-sama melawan prasangka dari masyarakat, keluarga, bahkan diri mereka sendiri. Ratna teringat saat pertama kali Pak Seno menyatakan perasaannya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang terang, kata-kata Pak Seno masih terngiang di benaknya. "Aku mencintaimu, Ratna. Usia kita memang terpaut jauh, tapi itu tak mengubah apa yang aku rasakan." Waktu seakan berhenti saat itu. Cinta mereka yang pada awalnya terasa mustahil, kini berkembang menjadi sesuatu yang nyata dan kuat. Ratna tak pernah menyangka bahwa cinta yang datang dari pria seusia Pak Seno bisa begitu dalam dan tulus. Setiap kali mereka berbicara, Pak Seno selalu bisa membuat Ratna merasa nyaman dan tenang, seolah segala kekhawatiran di dunia menghilang saat mereka bersama. Namun, bersama kebahagiaan itu datang pula tantangan. Tantangan yang tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ketika Pak Seno mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan, Ratna mulai merasakan ketakutan yang tak terucapkan. Ia tahu bahwa waktu mereka bersama mungkin akan dibatasi oleh usia dan kesehatan. Tapi ia juga tahu bahwa tidak ada penyesalan dalam cinta yang ia jalani. Di rumah sakit itu, Ratna menyaksikan betapa cepatnya waktu berlalu. Setiap detik terasa berharga, dan setiap detik itu, ia ingin berada di sisi Pak Seno, memastikan bahwa suaminya tahu betapa ia dicintai. Setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi Pak Seno mulai stabil. Dokter memberi kabar bahwa tekanan darahnya sudah mulai turun dan ia bisa pulang ke rumah dalam waktu dekat. Meskipun kabar itu membawa sedikit kelegaan bagi Ratna, ada rasa cemas yang tetap menggelayut. Dokter juga memberi peringatan bahwa Pak Seno harus menjalani pola hidup yang lebih tenang dan tidak boleh terlalu banyak beraktivitas berat. Pak Seno sendiri, meskipun fisiknya tampak lemah, selalu berusaha meyakinkan Ratna bahwa ia baik-baik saja. "Aku sudah tua, Ratna. Ini hanya bagian dari hidup yang harus kita jalani. Kau tak perlu terlalu khawatir." Namun, Ratna tahu lebih dari siapapun bahwa suaminya tidak sekuat dulu. Setiap kali melihat Pak Seno berusaha bangkit dari ranjang dengan susah payah, ada perasaan iba dan kesedihan yang tak bisa ia abaikan. Bagaimanapun, Pak Seno adalah pria yang selama ini ia anggap sebagai penopang hidupnya. Dan sekarang, peran itu mulai berbalik. Ratna harus siap menjadi penjaga dan pelindung bagi suaminya. Mereka kembali ke rumah setelah beberapa hari di rumah sakit. Kehidupan kembali seperti biasa, meski ada perubahan yang tak bisa dihindari. Pak Seno lebih banyak menghabiskan waktu duduk di teras, menonton Ratna merawat kebun yang dulu mereka kerjakan bersama. Meskipun ia tak bisa membantu banyak, ada kebanggaan dalam dirinya melihat betapa kuatnya Ratna menjalani hari-harinya. Kehidupan mereka setelah pulang dari rumah sakit berjalan dengan damai. Meski Pak Seno tidak lagi seaktif dulu, Ratna selalu berusaha membuat hari-hari mereka penuh dengan kebahagiaan. Setiap sore, mereka akan duduk di teras rumah, menikmati teh hangat sambil bercakap-cakap tentang berbagai hal, tentang masa lalu, tentang harapan-harapan yang masih tersisa, dan tentang cinta yang mereka miliki satu sama lain. Suatu sore, ketika angin sepau-sepau bertiup lembut dari arah ladang,
Pak Seno berbicara dengan suara yang lembut namun penuh makna. "Ratna," katanya, "aku merasa bersalah karena mungkin aku tak bisa mendampingimu lebih lama. Tapi satu hal yang selalu aku syukuri adalah bahwa Tuhan memberiku kesempatan untuk mencintaimu, untuk merasakan kebahagiaan bersamamu." Air mata mulai menggenang di mata Ratna. Ia tahu bahwa ucapan Pak Seno bukanlah sekadar kata-kata biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik kalimat itu. Ia tahu bahwa suaminya mungkin sudah merasakan bahwa waktunya tak akan lama lagi. "Pak, jangan bicara seperti itu." Ratna berusaha menahan tangis. "Aku yang seharusnya berterima kasih. Kau mengajariku apa itu cinta yang sebenarnya. Cinta yang tak peduli pada usia atau keadaan. Selama kita bersama, aku bahagia. Itu yang terpenting bagiku." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan sore itu. Suara burung berkicau di kejauhan, dan langit mulai berubah menjadi jingga seiring dengan tenggelamnya matahari. Meski usia Pak Seno semakin menua, cinta mereka terasa semakin kuat setiap harinya. Dalam hati Ratna, ada rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi satu hal yang ia yakin, cinta yang ia miliki untuk Pak Seno adalah sesuatu yang abadi. Meskipun tubuh suaminya semakin melemah, cinta mereka tetap tumbuh subur, seperti bunga-bunga yang mereka tanam bersama di pekarangan rumah. Hari-hari berlalu dengan tenang, hingga pada suatu pagi yang cerah, Pak Seno terbangun dengan napas yang pendek dan lemah. Ratna segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia dengan cepat memanggil dokter, namun ketika dokter tiba, Pak Seno sudah terlalu lemah untuk menerima perawatan lebih lanjut. Ratna duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya erat-erat. "Aku di sini, Pak," bisiknya. "Aku akan selalu di sini." Dengan napas yang berat, Pak Seno menatap Ratna. "Terima kasih, Ratna," katanya dengan suara pelan. "Terima kasih karena telah mencintaiku, merawatku, dan membuat hidupku berarti. Aku akan selalu mencintaimu, dimanapun aku berada." Ratna tidak bisa menahan air matanya lagi. "Aku juga mencintaimu, Pak. Selalu." Suaranya bergetar, penuh dengan emosi yang bercampur aduk antara cinta, kesedihan, dan ketakutan akan kehilangan. Beberapa saat kemudian, Pak Seno menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Ratna menangis terisak-isak di sampingnya, merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Pria yang telah menjadi cintanya, temannya, dan penopangnya selama ini, kini telah tiada. Setelah kepergian Pak Seno, rumah kecil mereka terasa begitu sepi. Setiap sudut rumah yang dulu dipenuhi dengan tawa dan percakapan hangat kini terasa hening. Kebun yang mereka rawat bersama perlahan-lahan kehilangan cahayanya. Meskipun Ratna berusaha tetap merawat bunga-bunga itu seperti biasa, ia tidak bisa menghilangkan rasa kosong di hatinya. Setiap kali ia memetik bunga atau menyirami tanaman, bayangan Pak Seno selalu hadir. Kehadiran pria itu, meskipun tak lagi terlihat secara fisik, masih terasa begitu nyata bagi Ratna. Seolah-olah Pak Seno masih ada di sana, di sampingnya, memberikan dukungan dan cinta seperti yang selalu ia lakukan. Hari-hari setelah pemakaman Pak Seno menjadi hari-hari yang sulit bagi Ratna. Tetangga dan teman-temannya sering datang untuk menjenguknya, memberikan dukungan dan doa, tetapi ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Ratna sering menghabiskan malam-malamnya di teras rumah, memandang langit yang dipenuhi bintang-bintang, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia akan bisa bahagia lagi setelah kehilangan cinta sejatinya. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam, Ratna menemukan kekuatan dalam kenangan tentang Pak Seno. Meskipun pria itu telah tiada, cinta yang mereka bagi masih hidup dalam setiap langkah yang ia ambil. Ratna tahu bahwa hidupnya bersama Pak Seno telah memberinya pelajaran yang tak ternilai tentang arti cinta, kebahagiaan, dan pengorbanan. Suatu pagi, saat embun masih menetes di dedaunan, Ratna duduk di teras rumahnya, memandang kebun yang pernah ia rawat bersama Pak Seno. Udara pagi terasa segar, dan ada perasaan damai yang menyelimuti hatinya. Meskipun ia masih merasakan duka yang mendalam, ada sesuatu yang lain di dalam dirinya.
Sebuah kekuatan yang perlahan muncul dari kesedihan itu. Ratna tahu bahwa Pak Seno tidak akan ingin melihatnya larut dalam kesedihan selamanya. Mungkin aku harus melanjutkan semua yang telah kita mulai bersama, bisiknya pada dirinya sendiri. Pak Seno selalu bermimpi untuk memiliki kebun bunga yang lebih besar, tempat di mana keindahan dan kedamaian bisa dirasakan oleh siapa saja yang datang berkunjung. Dengan tekad yang kuat, Ratna memutuskan untuk mewujudkan mimpi suaminya. Ia mulai bekerja lebih keras di kebun, menanam berbagai jenis bunga yang indah. Mawar, melati, anggrek, dan bunga-bunga liar lainnya mulai menghiasi kebun kecil itu, mengubahnya menjadi taman yang penuh warna dan kehidupan. Dalam waktu singkat, kebun itu mulai menarik perhatian orang-orang di desa. Banyak yang datang hanya untuk melihat keindahan bunga-bunga yang ditanam dengan penuh cinta. Ratna senang melihat bahwa kebun yang ia ciptakan tidak hanya menjadi tempat untuk mengenang Pak Seno, tetapi juga memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi banyak orang. Setiap kali seseorang datang dan tersenyum melihat bunga-bunga di kebunnya, Ratna merasa bahwa sebagian dari cinta Pak Seno masih ada di sana. Bunga-bunga itu bermekaran seolah-olah mereka adalah simbol dari cinta yang abadi, cinta yang tidak akan pernah mati meskipun orang yang mencintai telah tiada. Kebun bunga yang diciptakan oleh Ratna kini menjadi salah satu tempat yang paling dicintai di desa. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk melihat keindahan bunga-bunga yang ditanam dengan penuh cinta dan dedikasi. Ratna menjadi figur yang dihormati di desa, bukan hanya karena keteguhannya, tetapi juga karena usahanya dalam membangun sesuatu yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Namun, bagi Ratna, kebun itu bukan sekadar tempat yang indah. Kebun itu adalah warisan dari cintanya bersama Pak Seno. Setiap bunga yang mekar, setiap angin yang berhembus di antara tanaman-tanaman itu, membawa kenangan tentang cinta yang mereka bagi. Bagi Ratna, kebun itu adalah cara untuk menjaga cinta mereka tetap hidup, meskipun Pak Seno sudah tidak ada lagi di sisinya. Tahun demi tahun berlalu, dan Ratna terus merawat kebun itu dengan penuh cinta. Meskipun usianya bertambah tua, semangatnya untuk menjaga warisan Pak Seno tetap hidup tidak pernah pudar. Dan meskipun hatinya masih merindukan kehadiran suaminya, Ratna tahu bahwa cinta mereka telah memberikan sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Cinta yang mereka bagi tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga menginspirasi banyak orang di sekitar mereka. Warisan cinta Pak Seno terus hidup dalam setiap bunga yang mekar di kebun itu, dan dalam setiap senyum yang muncul di wajah orang-orang yang datang berkunjung. Pada akhirnya, Ratna menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Meskipun orang yang kita cintai telah tiada, cinta itu tetap hidup dalam kenangan, dalam hati, dan dalam tindakan yang kita lakukan untuk mengenang mereka. Cinta adalah sesuatu yang abadi, dan selama kita menjaga cinta itu, ia akan terus hidup selamanya. Dengan demikian, cerita ini menggambarkan perjalanan cinta yang luar biasa antara Ratna dan Pak Seno, cinta yang melampaui batasan usia, prasangka masyarakat, dan bahkan kematian. Ratna, melalui pengorbanannya dan keteguhannya, menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah pudar, dan warisan cinta itu akan terus hidup dalam setiap langkah yang kita ambil.